Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Hai teman Obsesif, di season ke-7 ini, Obsesif akan kembali membahas seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir khusus untuk kamu fresh graduates dan first jobbers. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalain notifikasi kamu, dan jangan lupa kasih rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify ya. Sobat Medio, ada yang baru nih. Udah tahu belum? Ada kosan Hai loh, kongko santai bareng Hai. Ada Bani dan juga Anya yang siap ajak kamu seru-seruan, main games, dan juga bikin kamu ketawa sampai perut kamu sakit di tiap obrolannya. Dibawa santai aja. Yuk, sambil dengerin podcast Kosan Hai, persembahan Medio by KG Media dan Hai di Spotify. Welcome to the first episode of Obsesif di season ke-7 ini ya teman Obsesif. Nah di episode pertama ini seperti yang tertera di judul ya, kita akan ngobrolin fenomena yang sebenarnya mungkin sedang dialami oleh beberapa pekerja, apalagi pekerja muda di zaman sekarang ya. Nyadar gak sih kalau akhir-akhir ini lagi tren banget fenomena kerja yang kayak ya udahlah yang penting selesai. Banyak karyawan yang memilih diam-diam itu nggak peduli dan berhenti menjadi above and beyond. Mereka menolak gagasan bahwa pekerjaan itu harus menjadi fokus utama dalam hidup. Menolak harapan untuk memberikan segalanya atau bekerja dengan ekstra. Kemudian mereka juga akan cenderung untuk mengatakan tidak untuk permintaan di luar job desk mereka. Nah, dan fenomena ini dinamakan quiet quitting. Banyak stereotype yang bilang kalau fenomena quiet quitting ini sama dengan malas. Jadi makin kesini katanya makin banyak pekerja yang pemalas. Tapi bagi mereka yang menerapkan quiet quitting ini, mereka tahu kalau value mereka itu tidak begitu dihargai di tempat kerja mereka. Didukung juga fakta kalau orang-orang yang mulai aware dengan kesehatan mental, jadi mereka masih mengerjakan job desk yang dipegang, tapi memilih untuk berhenti memiliki mental hustle atau hustling gitu ya, hustle culture yang bisa membuat mereka itu burn out dan memilih untuk mengerjakan segala sesuatunya hanya di jam kerja yang ditentukan saja. Atau nggak mau tuh kalau lembur atau overwork. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebagian besar pelaku quiet quitting ini karena mereka ingin memenuhi yang namanya work-life balance. Tapi kalau sebagai pekerja kita terus-terusan melakukan quiet quitting ini, maka bisa saja loh hal ini berujung pada keputusan untuk selalu resign. Perusahaan pasti akan kembali kesulitan kan cari penggantinya untuk mengisi posisi yang kosong itu. Karena kalau kita memaksakan orang lama untuk mengisi posisi itu, lingkaran overwhelmed, burnout, akhirnya quiet quitting, dan juga resign itu akan kembali berulang. Fenomena ini tentunya bisa menjadi momok buat perusahaan atau juga seorang leader gitu kan. Maka dari itu seorang leader juga harus mau tahu apa yang sebenarnya menyebabkan hal ini terjadi. Kenapa banyak karyawan yang akhirnya memilih untuk quiet quitting. Apakah itu soal upah? Apakah itu soal jam kerja? Apakah mereka merasa kurang dihargai atau tidak cocok dengan lingkungan pekerjaannya? Nah, nyatanya dari survei yang dilakukan oleh Harvard Business Review, perilaku quiet quitting ini bukan hanya terjadi karena ketidakmauan karyawan untuk bekerja keras dan lebih kreatif, tapi lebih karena kurangnya komunikasi atasan kepada karyawannya yang akhirnya berdampak nih terhadap hubungan dan keterbukaan antar atasan dan karyawan. Kalau udah seperti ini, seorang leader itu patut mengevaluasi diri dengan bertanya, apakah faktor penyebabnya datang dari si karyawan sendiri atau malah dari saya sebagai leader di tempat kerja? Maka dari itu penting untuk terbuka dan jujur dengan rekan kerja kita tentang ekspektasi apa yang dimiliki masing-masing pihak terhadap pihak lainnya. Itu akan sangat membantu. Dan kunci yang terpenting adalah trust, saling percaya. Sebagai seorang leader, mengevaluasi diri saja itu nggak cukup. Tapi juga harus melakukan pendekatan nih kepada karyawannya yang mungkin terindikasi melakukan quiet quitting.
Ada 4 cara yang bisa pemimpin lakukan supaya mereka nggak kehilangan karyawannya akibat perilaku quiet quitting ini. Yang pertama, menyadari bahwa ada dampak negatif yang disebarkan. Ketika sedang khawatir atau frustasi, sadari apakah hal tersebut juga berdampak terhadap bawahan yang membuat mereka ketakutan atas tindakan kita sebagai leader. Karena ketika seorang pemimpin menyadari dampaknya, maka dapat mengendalikannya dan mengarahkannya ke arah yang lebih benar. Yang kedua, seorang pemimpin juga harus fokus terhadap potensi dan kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, bertanya ke karyawannya apa yang mereka harapkan dari situasi ini dan apa yang membuat mereka excited pada hal itu. Yang ketiga, make it okay to leave. Pada beberapa kasus pengunduran diri, banyak sekali pemimpin yang rasanya tuh nggak terima, nggak seneng gitu ya, ngerasa gagal ataupun tertolak. Tapi seharusnya tanggapilah proses kepergian mereka dengan baik. Berharaplah bahwa mereka ketika di tempat baru itu, mereka akan belajar sesuatu yang baru juga. Atau bisa membagikan ilmu yang sudah mereka terima di perusahaan kamu. Yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan karyawan itu rasa hormat dan perhatian yang layak mereka dapatkan. Seperti dengan meluangkan waktu untuk memahami motivasi dan ambisi mereka. Membantu mereka melihat dan mengklaim dampak positif yang mereka buat dalam perusahaan, memberikan mereka hadiah dan selalu libatkan mereka. Nah, kalau tadi barusan kita sudah ngobrolin soal tips untuk para leader dalam mengatasi fenomena quiet quitting ini, mungkin di antara teman obsesif ada yang sudah menjadi leader muda atau yang akan menjadi leader, itu adalah beberapa tipsnya. Sekarang untuk teman obsesif yang sedang berada di fase kerja sewajarnya, ambil gaji, pulang, tenggo. Nah, ini nggak bisa jadi solusi untuk perasaan yang kamu rasakan ya. Sebagai seorang karyawan, penting banget juga untuk kamu berkomunikasi terhadap rekan kerja ataupun atasan atas apa yang sedang kamu lalui. Misalnya ketika kewalahan atau burnout, kamu bisa memilah mana pekerjaan yang akan kamu prioritaskan untuk kerjakan. Dan jangan lupa untuk komunikasikan dengan rekan kerja lain juga untuk pekerjaan yang sebenarnya bisa didelegasikan. Sebagai seorang karyawan atau pekerja, penting banget untuk bisa berkomunikasi dengan atasan, alias yang kita sebut dengan managing up, supaya antara karyawan dan juga atasan bisa mencapai ekspektasi atau harapan dan tujuan bersama. Alright teman obsesif, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami dan pantengin terus konten-konten seru lainnya persembahan Medio by KG Media. Cek tautannya di deskripsi episode kali ini ya. Nantikan episode podcast obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. We'll be right back on the next episode. Bye! Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi!